Ujian tengah semester Filsafat Pendidikan Matematika membuat video pembelajaran interaktif. Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan nih, nama saya Mainun Afina Wiragisti dengan NPM 21310021, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Rina Agustina MPD. Langsung saja disimak guys. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan matematika. Apa sih pengertian dari filsafat pendidikan matematika itu? Filsafat ilmu pendidikan dalam arti luas menurut Mudiharjo 2004 itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang pertama ada analisis secara menyeluruh dan kritis tentang bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada analisis secara mendalam dan menyeluruh tentang pendidikan dan konsep-konsep psikologi pendidikan yang berkaitan dengan teori-teori belajar, pengukuran pendidikan, dan prosedur pembuatan kurikulum. Jadi, filsafat pendidikan matematika itu merupakan salah satu cabang filsafat pendidikan yang mana di dalamnya itu menelusuri dan menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan matematika yang berkesinambungan dengan tujuan, latar belakang, serta kegunaannya. Selanjutnya ada ruang lingkup filsafat pendidikan matematika. Apa saja sih ruang lingkup di dalam filsafat pendidikan matematika itu? Kajian di dalam ruang lingkup filsafat matematika itu ada menurut Gie 1999 yang meliputi epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, struktur logis dari matematika, implikasi etis dari matematika, aspek estetis dari matematika, dan peranan matematika dalam sejarah peradaban. Yang pertama ada epistemologi matematika. Yuk kita bahas apa sih epistemologi matematika itu? Epistemologi matematika itu merupakan teori pengetahuan yang sasaran penelaahnya ialah pengetahuan matematika. Epistemologi merupakan pemikiran reflektif terhadap berbagai segi dari pengetahuan seperti kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas, dan reliabilitas hingga kebenaran pengetahuan. Yang kedua ada apa ini? Ada ontologi matematika. Ontologi matematika itu merupakan sebuah teori yang dipandang mengenai apa adanya. Nah, dalam ontologi matematika itu dipersoalkan mengenai cakupan dari pernyataan matematika. Yang ketiga itu ada metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaah terhadap metode yang khusus dipergunakan dalam matematika. Hal ini menyangkut problem-problem seperti pemilihan, kebebasan, dan penyederhanaan dari istilah-istilah pangkal dan aksioma-aksioma, formalisasi dari batasan-batasan, dan pembuktian-pembuktian. Yang keempat, ada struktur logis dari matematika. Struktur logis dari matematika itu merupakan bagian dari filsafat matematika yang membahas sasarannya sebagai sebuah struktur yang sepenuhnya bercorak logis dan mencapai kesimpulan-kesimpulan secara logis. Struktur ini itu tunduk pada kaidah-kaidah logis mencapai kesimpulan-kesimpulan yang logis. Yang kelima yaitu ada implikasi etis dari matematika. Nah, kajian ini itu merupakan puncak dari sebuah kajian ilmu, yaitu apa itu sesungguhnya ilmu matematika.
Yang keenam ada aspek estetis dari matematika. Nah, matematika itu dipandang sebagai suatu seni. Hal ini mengandung arti bahwa matematika mempunyai unsur keindahan. Seorang filsuf Maurice Kleene itu menyatakan bahwa matematika yang baik harus memenuhi salah satu dari 3 ukuran, yaitu kegunaan langsung dalam ilmu, kegunaan potensial, atau keindahan. Yang terakhir ada apa ini? Ada peranan matematika dalam sejarah peradaban. Pada akhirnya, ilmu matematika itu diharapkan dapat memiliki peranan dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu aspek analisis, deskriptif, evaluasi, maupun interpretasi hingga akhir zaman kelak. Berikut adalah sumber-sumber yang digunakan dalam mencari pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan matematika. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran dalam ilmu pendidikan matematika. Berikut adalah sumber-sumber yang digunakan untuk mencari penalaran, logika, dan kriteria kebenaran dalam ilmu pendidikan matematika. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan penalaran dalam ilmu pendidikan matematika itu? Jadi, penalaran itu menurut Yasin 2018, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan melalui suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan atau pernyataan baru harus didasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Jenis-jenis di dalam penalaran dalam ilmu pendidikan matematika itu dibedakan menjadi 2 macam penalaran. Yang pertama yaitu ada penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan yang khusus yang telah diketahui kebenarannya. Yang kedua yaitu ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu suatu aktivitas berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang berdasarkan pada pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum yang telah diketahui kebenarannya. Jadi jika penalaran induktif itu menarik kesimpulan dari umum ke khusus, jika penalaran deduktif yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Yang selanjutnya yaitu ada logika. Apa sih logika dalam ilmu pendidikan matematika itu? Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, logika matematika itu menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga pemikiran yang rasional. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proporsi atau pernyataan. Proporsi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar ataupun salah. Adapun contoh-contoh logika yang digunakan dalam matematika yang pertama yaitu ada negasi atau ingkaran. Negasi adalah kebalikan dari proporsi. Jika proporsi awal bernilai benar, maka pernyataan negasinya bernilai salah. Nah, negasi ini dilambangkan dengan huruf S tidur. Yang kedua yaitu ada konjungsi. Konjungsi berlaku pada proporsi majemuk atau terdiri dari 2 pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Nah, konjungsi ini dilambangkan dengan huruf V yang terbalik. Ketiga yaitu ada disjungsi. Nah, disjungsi adalah logika matematika pada proporsi majemuk yang menghubungkan kalimat dengan kata atau yang disimbolkan dengan huruf V.
Yang keempat yaitu ada implikasi. Nah, implikasi ditandai dengan penggunaan kata hubung seperti jika dan maka yang disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Yang terakhir yaitu ada biimplikasi, adalah logika matematika dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Biimplikasi terjadi pada proporsi majemuk yang disimbolkan dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kriteria kebenaran itu apa sih? Kriteria kebenaran adalah ukuran atau dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam pernyataan. Berikut adalah teori-teori dalam kriteria kebenaran, yaitu teori yang pertama yaitu ada teori koherensi atau konsisten. Nah, teori koherensi ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Hegel, dan Berkeley. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Di antara bentuk pengetahuan yang penyusunannya dan pembuktiannya didasarkan pada teori koheren adalah ilmu matematika dan turunannya. Contoh dari teori koherensi ini, premis pertama, semua lingkaran mempunyai sudut berjumlah 360 derajat. Premis kedua itu menyatakan kertas ini berbentuk lingkaran. Jadi kesimpulannya, jumlah sudut kertas ini 360 derajat. Teori yang kedua yaitu ada teori korespondensi atau pernyataan sesuai dengan kenyataan. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu pernyataan sesuai dengan fakta, maka pernyataan itu benar. Jika tidak, maka pernyataan itu salah. Menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu keadaan benar itu terbukti benar bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju atau dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta yang berselaras dengan realitas yang serasi dengan situasi aktual. Contoh dari teori korespondensi ini adalah misalkan sisi kali sisi adalah rumus luas bangun datar persegi. Teori yang terakhir yaitu ada teori pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ialah suatu yang praktis dan bekerja. Kebenaran tidaklah ada melainkan terjadi. Jadi kebenaran adalah proses pemeriksaan terhadap benar tidaknya suatu dalam praktek pelaksanaan. Suatu itu disebut benar hanya jika mampu memecahkan problema dan mempunyai kegunaan. Contoh dari teori pragmatisme ini yaitu pernyataan bahwa sisi kali sisi merupakan rumus luas bangun datar persegi. Nah, pernyataan ini mempunyai kebenaran pragmatis, yaitu tukang bangunan dalam proses menentukan jumlah ubin yang diperlukan dalam pengubinan lantai memerlukan rumus luas bangun datar persegi. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam ilmu matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Siapa saja sih tokoh-tokoh penemu konsep filsuf dalam ilmu matematika itu? Mari kita bahas. Berikut adalah tokoh penemu konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam ilmu matematika. Yang pertama yaitu ada Thales. Thales dapat disebut matematika pertama yang merumuskan tentang teorema atau proporsi, di mana tradisi ini menjadi lebih jelas setelah dijabarkan oleh Euclid. Nah, landasan matematika sebagai ilmu terapan rupanya sudah diletakkan oleh Thales sebelum muncul Pythagoras yang membuat bilangan.
Tokoh yang kedua yaitu ada Euclid. Euclid disebut sebagai bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Subjek-subjek yang dibahas adalah bentuk-bentuk, teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, dan lain-lain. Alat-alat temuan Euclid adalah mistar dan jangkar. Tokoh yang ketiga yaitu ada Diophantus. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Karya besar Diophantus merupakan buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Tokoh yang keempat yaitu ada Pythagoras. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini tuh banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan teorema ini secara sistematis. Berikut adalah sumber-sumber yang digunakan dalam mencari tokoh-tokoh dan konsep-konsep filsuf dalam ilmu matematika. Berikut adalah jawaban dan soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas. Link kuisis saya telah sediakan di kolom komentar. Silahkan mencoba. Itulah tadi pembahasan materi tentang ujian tengah semester filsafat pendidikan matematika. Apabila terdapat salah kata dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you guys.